Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam ini masih tetap melanjutkan kajian pada pertemuan sebelumnya, yaitu usaha awak untuk mencapai takwa di bulan Carai. Kan itu betana. Dia bulan Carai pemamor. Josia Carai. Bulan Ramadan. Oh, jo bulan Ramadan. Pokok Carai lo jurang rumah lo siapa itu. Jadi itu istilah di kampung ambo tuh. Di luar bulan Ramadan itu lagi nama bulan Carai kita. Nah, lain bisa aja awak untuk mencapai takwa lain. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, usaha awak di bulan Carai ko untuk mencapai takwa. Kita buka kembali surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bersemak kepada Allah dan tanya kepada Allah lagi Maha Penyayang. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taat, dan dipakanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kelikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi di luar bulan Ramadan kini Pak, konan kita utamakan di sebelum awak masuk kepada yang nomor 3. Jadi awak singgung balik nomor 1, nomor 2 nya 3 lah nya kok enggak banyak ada. Nah, jadi kuncinya mastata'tum enggak dipasuk ada, cuman awak mampu tapi enggak namuh, itu yang jadi masalah. Awak sanggup sebenarnya tapi tidak namu. Nah, yang pertama adalah wasma'u, mendengar. Awak sanggup mendengarnya tapi tidak namu mendengar. Jadi di bulan Ramadan, cia aja buya nangka mengaji, cia aja nangka duduk di situ, ada orang mendengar sadunya. Orang rami bukan untuk mendengar, enggak, karena rahmat Allah kita berkumpul bersama-sama. Dia tidak pedulinya anak-anak disuruh sikunya dengar aja. Para banyaknya bulan Ramadan mubalik musiman namanya, mubalik musiman. Hari-harinya dah ustaz bagai tu. Karajonya ikut tapi dia tamat iyan atau nya tamat dasiko dulu, tamat aliyah, pandainya ngamang mengecek sekete. Dia gitu jadwal didengar jadi orang tu. Tapi kalau di luar bulan Ramadan walaupun sabana-bana buya ahli dalam al-agama malah mengeluarkan fatwa, belum tentu bagi orang namuh mendengar. Nah, disitulah kuncinya kalau ingin menjadi orang bertakwa. Nan pertama adalah wasma'u, mendengar. Nah, kita lengkapi kajian kita yang sebelumnya. Coba buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Dalam hadis pernah kita sampaikan Bapak Ibu, tidak seorang pun, ingat ya,
tidak seorang pun di antara kamu yang bisa memasuki surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, dan juga tidak engkau ya Rasulullah, dan juga tidak saya, kata Nabi, illa kecuali dengan rahmat Allah. Jadi awak masuk surga besok karena rahmat Allah. Akini Allah namu magi awak rahmat, tapi awak indak namu menerima rahmat tadi. Bukti Al-Quran dibacakan orang awak baik. Dibacakan orang ayat-ayat Allah kepada awak, bawa talingo pulang. Orang bagunjiang, orang bacaran, artis datang, abah bawa talingo kakian. Menggalak nambah bangun. Nanda do kaji ndak do santai. Saya ada pernah dengan tegang ngaji wak santai menunggu tisya. Daripada buang percuma aja tu wa isi dengan wal asri innal insana lafi khusrin, wa isi dengan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sabar wa nak isya, ambo sampaikan kebenaran, wa terima kebenaran. Kau pulang kadang-kadang buka film tonton dah selesai. Nah, jadi apa ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Jadi kalau dibacakan orang Al-Quran kata Allah, kalau iyo juga kalian ingin ambo beri rahmat kata Allah, adangan elok-elok yo, duduklah dengan tenang. Diam. Jadi orang itu yang tidak adu kini. Satu, yang kedua, coba buka surah Al-Anfal. Surat yang ke-8 ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertakwa. Tawakal ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Awak datang ke masjid kohan, mandanga suara azan iza zukirallahu wajilat qulubuhum, itulah menandakan di dalam dadu awak adu iman. Itu Nabi ngecendambur tu. Apabila azan berkumandang, kata Nabi, lalu ada orang yang memenuhi seruan azan tadi, saksikan oleh kalian, kata Nabi, di dalam dadunya adu iman. Tapi bekola sudahnya sholat, ayat akan dibacakan, inyo pulang imannya tipis. Jadi kalau nak kuat iman awak, nak berbobot iman awak, nak berkualitas iman awak, dipompa dengan ayat-ayat Allah. Kini ustaz membacakan ayat, ulama membacakan ayat, awak tidak namu mendengar, alika mungkin bertambah iman. Nah, itu aku mengajian tadi. Kalau tadi rahmat, ini kan mungkin Allah bagi rahmat. Al-Quran dibacakan orang apa baik. Kini orang bacakan iyo deh, karena iman awak datang ke masjid, karena hadisnya memang demikian. Tapi iman awak tu lama, kalau diuji beko kau. Di banyak orang yang gagal mendapat ujian iman. Iyo ni orang Surabaya tua, tapi aku diuji oleh Allah. Ya mana sebari aku mana ujian aku mana sakai aku mana. Allah dah ada itu. Salah awak sendiri menganda di pokok iman tadi. Contoh aku pemain bola, kiper. Latihan indah ado, makan kurang segala macam kurang atu batagak jadi kiper. Asa ketek si ditendang orang bolanya ado elok kayak nyota. Ajo inyo gol ke belakang. Tapi menang kok enggak kok. Wah, ilaha illallah. Dia nyo tipu ke dalam jalur tadi ke dalam gawang. Ya kan aja tak kuat dah.
Iya pemain batu. Tapi teragung tak ada. Itu jawab. Awak orang beriman? Iya. Tapi iman awak lama diuji kanai sekali. Makanya untuk nak kuat iman awak mendengar juga dengarkan ayat-ayat Allah dibacakan orang nak gapuh iman awak tadi. So kalau bapak tidak beriman, tidak diuji. Ada orang-orang dua banyak tu tak diuji gitu. Jadi anda boleh cemburu je orang kayu berlebih-lebih, badan sehat-sehat, jabatan tinggi, tapi solat tidak ada segala macam dah ada. Itu dipelapis oleh Allah itu. Kalau tak percaya cari kambing lapis, jadi lapis dah apa-apa. Jadi maduk kamu bang. La ilaha illallah. Dia ambil contoh pun dah nampak saya. Ya mereka kadang-kadang tinggi macam dia tu. Apa? Macam mana itu lah berlainan celik. Itu balik orang kaji mudah dong mengaji mudah berapa dah madu-adu nak pandai. Jadi awak dah kan madu iman sakete diuji oleh Allah, cuman dia tak kuat iman asinan KO gitu. Ini banyak orang beriman kok diuji oleh Allah tidak gagal kerana tidak amuh memompai iman tu. Coba buka dulu surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi karena awak ada iman lah maka diuji oleh Allah. Anak sekolah ia dapat ujian dari gurunya, anda tidak sekolah tak dapat ujian tu. Jadi lah orang-orang duduk di lapor tu namanya Hakim Polanta, putih maripat dia saudara. Yo buya-buya salah dia. Yowana Santi yang tidak ada ujian dia tak anak sekolah biasa mengecek keleperan dia kata itu dia saja. Katanya lepas seria aku nak seria kan cok duduk lapor tu. Oh jangan aku lah Pak Osio belum dia belum aku aja. Ambo kata balik dari sini dan mau tahu lah ada Santi yang mana lah orang duduk di Hakim Pelantar. Dia salah orang sana nyon nak betul. Dah ada kita ada ujian dia nyon dah anak sekolah nak diuji. Tapi kalau anak sekolah walaupun sakit tak dapat pelajaran mesti diuji. Karena derajatnya kadinaian. Awak betul juga kalau memang ada memiliki iman akan diuji. Sayang banyak yang gagal karena iman awak keropos, iman awak lama, iman awak kerempeng. Sebab tidak mau bagi makan. Isi iman itu isi tadi. Jadi surah Al-Anfal tadi itu wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadahum iman. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambah imannya. Jadi untuk mempagaku iman awak iyo harus rajin mendengar kajian-kajian agama ini. Satu. Yang kedua pokok mereka baru dilanjutkan. Yang kedua adalah wa'ati'u mentaati. Yang wajib awak taati 100% tidak boleh sumbiang walaupun pelaksanaannya bekor semampu yang awak bisa mastata'tum adalah dua saja yaitu Allah dan Rasul. Kau kajian petang kau yaitu Allah dan Rasul. Bab maka Allah dan Rasul saja Ustaz nan wajib kita taati penuh 100% Ustaz karena itu konsekuensi dari pengakuan awal yaitu dua kalimat syahadat itu aja. Karena Allah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya mesti kita taati yang dua tadi Allah dan Rasul. Di luar itu seleksi. Nah, tak boleh ada orang membabi buta, fanatik buta, tak boleh taklid buta, tak boleh.
Kecuali na dua kok betul. Nah, coba kita buka dulu surat yang sama, surat At-Taghabun, surat 64 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan amanah Allah dengan tepat. Jadi wajib wa taati dua tunya tu. Kalau ndak wa taati, Nabi belepeh tangan dari awal. Karenanya hanya sekedar menyampaikan amanah yang Allah titipkan kepada beliau. Jadi beliau ndak akan memelihara awak dan salah lebih kong. Cuman kalau wa taati baru awak dapat pertolongan dari beliau yang disebut dengan syafaat. Nah, masalahnya gini, iyalah awak taati beliau atau tidak. Kalau awak taati Rasul, berarti awak telah mentaati Allah. Coba kita lihat ayat yang kemarin satu lagi, surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizha. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Jadi kalau taat kepada Rasul berarti kita telah mentaati Allah. Kenapa? Nanti sampai Nabi kawan, nanti karajo Nabi itu atas perintah Allah. Yang disebut dengan sunnah. Baik perkataan beliau, perbuatan beliau maupun sikap beliau. Yang disebut perkataan beliau adalah sunnah qauliyah. Perbuatan beliau disebut dengan sunnah fi'liyah. Sementara sikap beliau disebut dengan sunnah takririyah. Sahabat yang melakukan, Nabi mengokekan, ya, setuju Nabi dengan itu namanya takrir. Contoh, sudah membaca sami Allahu liman hamidah, awak baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Iya, itu nanti diajar Nabi pada waktu nanti baca Nabi. Lalu kemudian ada sahabat yang membaca Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Selesai salat itu Nabi bertanya, siapa yang membaca itu tadi itu? Ambo ya Rasulullah. Barabi malaikat untuk mengaminkannya. Itu takrir namanya tu. Ada orang kalau tidak sangkut Nabi bid'ah, tidak sangkut Nabi bid'ah, ikut tidak mengerti sunnah namanya. Contoh lain, ada hiburan ketika itu, ada acara hiburan, lalu ada bunyi-bunyian ketika itu. Aisyah nyokaluan kepalanya dari jendela untuk mencari hiburan tadi. Nah, ayah Aisyah radhiyallahu anha marah kepada Aisyah. Tidak boleh dia Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, biarkan saja. Nabi pun juga melihat sebentar. Itu namanya takrir, sikap. Ya, tapi tidak menyalahi ajaran agama, tidak merusak agama. Ya, dulu contoh hiburan orang dulu. Rabab namanya tidak ada. Malah menceritakan bahasa sejarah Islam masuk ke Sumatera Barat bagai. Ada yang dengan lewat salawat ulang bagai cerita tentang Asmaul Husna, cerita tentang sifat Allah bagai. Tidak ada masalah hiburan seni, betul. Beda merusak agama. Ya itu dulu nak gini nak tahu betul sama cari salawat. Ada lewat randai bagai. Kini wa undang organ tunggal, anak gadi pakai rok pendek, wa bayi pulo, dadu tasingkok pulo, rambut bakare pulo. Ada tu undang ustaz duduk di bawah deki nasi mencalik anak gadi. Lain tak pertanggungjawabkan dosa-dosa tu. Yang kamu belum ada dosa, nak bertanya lagi di pertanggungjawabkan besok tu. Iyo seni hiburan nanti kahiko nendak boleh dalam agama, nendak merusak agama awak silakan. Itu takrir namanya. Sikap Nabi.
Kalau awak taati Allah, mesti taat kepada Rasul. Karena itu hubungannya. Rasul kau diutus oleh Allah untuk dicontoh. Kalau Allah mentaati Rasul, berarti awak mentaati Allah. Kalau tidak awak taati Rasul, balapeh tangan. Tidak akan melewa awak dong. Nah, dua. Yang ketiga adalah pertama wasma'u, mendengar. Yang kedua wa'ati, mentaati. Dan yang ketiga adalah wa anfiqu khairan li anfusikum. Maafkan ambo Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin awak yang hadir kini adalah orang yang suka berimpak, orang yang suka memberi impak, artinya mengeluarkan. Mungkin awak syukur, tapi belum tentu ledopa baik untuk diri awak. Sebab itu makanya Allah garis bawahi, kalau berimpak, kalau nak membalikkan diri awak, nak menjadi kebaikan untuk diri awak, berikanlah yang khair. Yang khair itu adalah halalan thayyibah, halal barangnya, halal batoib cara mendapatkannya. Jadi jangan pikirkan gadangnya, dia pun ketek. Kalau khair atau halalan thayyibah itu nan untuk awak. Jadi aku tak pernah merasa rendah berimpak RM2.000 ada orang berimpak RM200.000, tak pernah merasa rendah. Tentu ke RM200.000 tu untuk inyo bisa letera. Ya piti korupsi nanti apa kannya? Piti riba nanti diberikannya. Jadi jangan awak tidak usah orang berlomba-lomba kadang-kadang biarlah, tak ada masalah. Kalau baik yang diberikannya, yo kadang lo untuk inyo. Tapi kalau tidak baik, kan mulai berfikir, makanya tidak berkaji benar dalam-dalam gini dulu. Mau cukup-cukupan saja dulu nak angin kalau tu pulang itu. Karena orang dah ada berjuta-juta, bermiliar-miliar menyumbang ini biasa saja. Padahal nak piti elok bagai itu. Bunga piti bagai riba. Bagi contoh Bapak dan Ibu, coba kita buka surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayat 188. Kau bagi contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu bariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Pernah mau sampaikan kepada Bapak Ibu, dia awak ahli hukum, awak ada sekolah sarjana hukum. Jadi awak punya tetangga tadi itu ngok, dia tak tahu, bodoh lah dari segi hukum, tapi ratunya ada peninggalan gaib. Kini awak buat atas surat atas nama awak. Minta tolong awak kakim dia gih bagiannya seketek. Nah, beko pas awak menggarap kurang sebelah heboh. Bade bapak tanah ambo tu, tanah sia, tanah ambo mah. Enggak tanah orang kaya dia punya apa nama? Iya memang iya punya, memang orang kaya dia punya. Tapi dia bodohnya tadi tak buta hukum tadi dah. Atau cubalah mengadu lah, bela. Kadulah kakak mengadu bela. Beko dalam persidangan dia kena dia awak langkuk surat menyuratnya awak manang pada tahu ikon tak punya awak. Besok batanam awak disinan awak garap atau awak jual. Beko pitinya kok sebagian tu sadonya awak sidakakan. Ndak ada untuk awak tu dulu. Kamu bagi tahu, ya sekarang tak elok, ratu pun tak elok. Bintu aku nunya mengasai penyurang beko pasti dakakan indah jo kabar manfaat untuk awak. Kalau untuk dunia bila te dunia saja. Untuk akhirat awak tak ada kalau punya orang. Makanya kata Allah wa amfiku khairal li anfusikum. Nang kailok dia awak tu nan elok. Kan panjang sekali kamu tu Ya kadang-kadang awak bangga dengan apa yang awak miliki, padahal awak dapatkan dengan cara yang tak bagus. Termasuklah hakim bagai yang menerima rasi, suap, sokok.
Piti nak dapat orang tadi berjuta-juta degi orang pokoknya orang manang lebih menyumanangkan ada peknya bagian bagiannya tadi nyu sedekahkan ndak ada ke akhirat bagi nyu tu nak dapat bagian ya ndak pitinyo. Namun itu saya dalam perhitungan dalam hidup biarlah seketik bagian dalam masalah tapi berhasil seketik itu. Yo Allah telanjur dulu jadi stokar roto ini. Tapi timu balik ribu tu tu dua balik bagi ke supirnya tu. Nanti 2000 bangan Pak Mamar. Nak pengalaman, nak mata matah tu kan. Ada mata matah tu kan orang nak pengalaman. Nah, jadi nanti 2000 tu kau dipangan bagi dia ndak elok dimasukkan dalam parit, ndak elok diserahkan, ndak elok untuk awak. Ndak elok bagi awak tu kan ada khair. Nah, tapi kalau jari payah awak titik palu awak dengan cara yang halal dan thayyibah, halal barangnya, thayyib cara mendapatkannya, insyaallah mudah-mudahan walaupun Rp1.000 kita infakkan, insyaallah akan tumbuh 7 tangkai, 1 tangkai akan berbuah 100. Jadi tidak usah khawatir awak infak ketik-ketik. Jadi cemean orang, kadang-kadang orang gaya dah. Ada anak-anak menangis tu. Abah dia menangis ayo, awak ingin belanja tapi dah dapat tapi tiga mak dah. Hanya kalau dalam dompetnya jadi dompetnya dengan tadi lagi piti 1.000. Insyaallah untuk orang gaya itu bernilai di dunia akhirat. Piti lagi elok. Ada waktu abah rendah nilai lah piti 1.000 tu bagian jangan 1.000 tu gadang di tu. Kalau piti elok itu masalahnya. Ada murah saya meluncur piti 100.000, 1 juta, murah saya meluncur, belum tentu piti telok dia. Nah, jadi apa ibu jamaah yang dimuliakan oleh, coba lanjut lagi ya, coba dulu. Pokoknya kita lihat dalam Al-Quran ya. Di situ ada zatnya, di situ ada caranya. Kalau kita buka surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 90-91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum orang yang beriman. Sesungguhnya firman berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Lah nampak ada Pak Ibu. Jadi kini dek pajak minuman kareh kadang, biarlah dilegalkan minuman kareh. Beko piti tu bangunnya nan awak gade pajak juga kadang tadi awak bangun ke masaji, awak sumbangkan kemari ke panti asuhan semacam begitu. Dah ada nilainya tu dong. Piti tu ndak elok. Itu juga dengan maisir, perjudian pamannya. Walaupun awak ndak berjudi, awak sadion kadai awak untuk orang berjudi, yang niat awak supaya kadai awak rami, awak satu andil membuat perbuatan yang tak baik di kadai awak. Pada tujuan awak meramikan orangnya. Habis kau dapat awak jual bani dari senang tadi tu, awak silakan, piti boleh ndak ada nilai untuk awak tu. So cara awak mendapatkan piti itu ndak bagus. Yang mana mampu itu juga, nyu sedangkan mana satu nak korban besok ndak ada nilainya untuk inyo. Masalahnya ndak khair.
Kalau ingin awak nambahin untuk diri awak yang khairnya, halalan thayyibah. Nah, kalau kini murah, ada orang cari pitihnya banyak melalui ya riba, melalui korupsi, wal murtasi, rosi wal murtasi, sogok menyogo, biasa-biasa sebelum. Ibu awak menggalih di pasar umpamanya bapak dan ibu, maklah balain pulau. Cara awak menggalih, cara menggalih, kok tiba membeli ingin cupaknya dilabihan, kok tiba menjual? Kita jumpa pemamur ke pemamur dan menggalih lah. Tiba awak membeli tolong lebihi cupaknya, kok tiba menjual? Dikurangi, kan beruntung awak nama tu nak. Cubalah awak balik tadi sekilo tu 10 on, bila bihi sebalik. Beko tiba menjual 9 on, kalau 2 tu. Balinya 5 balik, beko menjualnya 7 balik, nan mengicut nan cupaknya lawan dapat lo 2 on di sini tu. Anda elok bagai piti tu dah. Dia disebut dengan al-mutaffifin. Tu makanya bapak dan ibu awak kadang-kadang di maka bontong wak tampo caru ari nan caru tu yang toib tu ndak toib caru wak le do. Ndak baik, makanya Allah katakan bukan hanya halal tapi juga toib, halalan toibah. Dalam toibah tu ada termasuk di dalamnya adalah cara gitu. Coba kita lihat dulu ya, surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83 ayat 1 sampai 3 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Itu mukung kecil tadi. Awak mau ambil saya sampai 3 tu makasih awak tadi nak supaya duduk persoalan. Jadi bukan membeli awak minta ditambah, tiba bukan menjual awak sendiri yang mengurangi. Tapi kau untung galih awak nak takah tadi ni dak betul timbangan yang tadi tu, kan beruntung awak beko tak awak sidakan dak go nilainya dah. Cara mendapat ndak toyi. Nabi Adam keluar dari surga kan dia karena itu juga tu kata Allah, jangan dekati dek Nabi Adam, ambil buahnya atas asongan daripada iblis atau syaitan. Jadi baik-baik sajalah, biarlah saketek, yang penting halalan thayyibah. Kebutuhan pokok awak sehari cuma 50.000, dapat PT cuma 60.000, 5.000 kita sedekahkan. Insya-Allah, nah 5.000 untuk awak besok, 5.000 cek lagi kita tabung dulu buat sementara. Insya-Allah. Daripada awak dapat 500.000 atau 5 juta sehari, tapi PT itu tidak elok. Tak apa gunanya. Masalahnya apa gunakan untuk objek baik, tak ada untuk awak ada. Kalau untuk kini saja, dia dipertanya besok. Dari mana kau dapat peti? Kamu aku dipergunakan? Ditanya besok. Tapi nak kajian kini kan untuk hari esok. Kalau ingin jadi orang bertakwa itu mulai dari meninggal husnul khatimah di dalam kubur, diistirahatkan, di padang mahsyar dimuliakan, lewat di api neraka tidak disentuh oleh api, tiba di surga bebas memilih 5 sampai 6 ke 7. Cuman usaha mencapai takwa itulah nana sedang kaji, harus banyak mandangan, cari kebenaran, kemudian taati nawak dana tadi. Kalau itu datang dari Allah dan Rasul, kita taati semampu awak. Kalau datang dari orang, kita seleksi apakah itu baik atau tidak. Kalau baik silakan diikuti, kalau tidak tinggalkan saja. Itu baru wa anfiqu khairan li anfusikum.
Alah, sebetulnya dulu hadiah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.